Selamat datang, inilah harinya, ternyata ini sebabnya 5 Desember Beer Hall SCBD Jakarta. Sudah waktunya kita menyelenggarakan acara yang sudah dipersiapkan dari lama. Head of Promotor band, rambutnya basah, berarti habis berhubungan seks tadi malam. Harus keramas soalnya. Jadi persiapan sudah dilakukan secara optimal. Hari Jumat adalah latihan terakhir gua. Seperti yang lo tahu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami dari Comika Event menggelar open house. Temanya adalah Stand Up Indo di Markas. Lalu gua menggunakan itu untuk latihan setelahnya Jumat terakhir. Dan di hari Jumat sesuatu yang magis terjadi. I fell in love with my set. Hari Jumat adalah hari terpecah gue. Dan kebetulan yang nonton juga paling rame, abis itu paling seru. Ya, I fell in love with my set. Gue seneng banget sama set gue di situ. Rapi banget. Dan iya, jadi nggak sabar. Dan suka joke-joknya gitu. Semua joke-joknya gue suka. Regardless apa yang terjadi hari ini. Tapi gue suka sama setnya dan beruntung gue rekam hari itu. Hari itu menurut gue menyenangkan sekali. Malam itu gue rekam full. Dan juga gue latih epilog gue. Terus kemarin juga hari yang menyenangkan karena sempat ada meeting. Sebelumnya ada ketemuan sama Ika. Ika itu tadinya dulunya manajernya Glenn. Sekarang dia punya bisnis juga, megang sejumlah talent juga. Pengen dengar cerita-cerita dia soal ngurusin Glenn. Pengen tahu seluk-beluknya ngurus talent kayak apa, cari-cari ilmu, cari-cari masukan. Habis itu kami kombut tadinya kombut manajemen kan. Cuman sejak terakhir kali kombut gue nanya kalau misalnya anak-anak Comika yang komika pengen ikutan kombut boleh atau enggak, boleh. Karena kemarin ramai itu pada sharing. Termasuk gue sendiri. Ada beberapa yang pengen gue fine tuning gitu, nemu, malamnya gue coba makin rapi. Jadi nggak sabar. Nah, hari Sabtunya gue nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Karena pagi-pagi gue bangun suara gue hilang. Kalau orang yang ngikutin gue tur, itu tahu gue kalau kecapean, itu kadang-kadang gue suka bersin, abis bersin suara gue hilang. Ini pernah terjadi di Brisbane, ada di rekaman dokumenter gue menemukan Indonesia. Terjadi di Amsterdam, ada di YouTube-nya Bari, hilang suara gue hilang. Tapi habis itu gue langsung pakai sweatpants, pakai hoodie, pakai kaos kaki, minum yang anget, minum teh panas, mesen beras kencur, tidur siang. Pas tidur siang bangun udah lebih baik tapi masih seret, nggak bisa falset. Terus lama-lama baik, bangun pagi udah normal lagi. Jadi ada capeknya juga, pasti ada kecapeannya juga, ada kedinginannya juga, tapi yang penting sekarang udah oke. I feel good. Enaknya botak. Salah satu bukan kepanikan ya, ada faktor kecil yang nggak penting. Itu nggak gue pikirnya, itu cukur rambut. Dulu tuh dari zaman Bhinneka Tunggal Tawa, mereka dalam bercanda, mesake bangsaku, gue ribet soal aduh cukur rambut nih. Sekarang sendiri aja di rumah. Jadi mari kita masuk, kita lihat seperti apa persiapannya di dalam. Let's go. Sekitar 17 menit menuju dimulainya acara terakhir, sebabnya seperti yang lo lihat pada siap-siap. Ada yang lagi baca, ada yang lagi ngebadanin. Saya juga tadi udah ngebadanin. Persiapan udah dilakukan. Sempet sedikit tegang situasi gara-gara nggak rapi aja penyelenggaraan gitu. Ada beberapa yang nggak ready gitu, nggak siap gitu, sehingga ngelihat semuanya pada kayak nggak ngeklik bareng. Gue ngerasa mesti naik ke atas panggung dan ngebrief semuanya biar pada kenceng skripnya. Karena walaupun sebenarnya ngomel-ngomel itu tidak dibenarkan, tapi kadang itu efisien. Stand up comedy juga sering manggung di acara. Tapi stand up comedy special itu
kayak konser tunggal. Bayangin Glenn bikin konser di Istora atau bikin di JCC, kayak gitu. Hari ini, terbaik yang kita bisa adalah menggelar acara 150-an penonton, di sini 2000-an streaming. Tapi skala acaranya nggak berubah. Untuk seorang seniman, ini adalah konser paling besar yang dia bisa kerjakan. Buat saya, ini adalah stand up comedy special paling besar yang saya bisa kerjakan. Saya 9 kali bikin ini, 10 tahun yang lalu, saya mau mulai ini untuk pertama kali, di bulan Desember juga. Nah, saya selalu mengharapkan yang terbaik dari siapapun yang kerja sama saya, bukan hanya karena saya pengen yang terbaik, tapi karena penonton saya bayar nggak murah. Fokus utama kita tuh pada mereka. Saya tahu teman-teman mungkin nggak peduli sama penonton saya, tapi buat saya, penonton saya itu segalanya. Nah, jadi saya mengharapkan kita semua kerja dengan baik. Aneh banget rasanya tadi mau soundcheck kemudian atau mau rehearsal, manggil talent pertama musiknya salah. Jadi kayak ada yang nggak miskom, ada yang nggak ngomong dengan baik gitu. Rapihin apa yang bisa dirapihin, selamatin apa yang bisa diselamatin. Bahwa follow spot saya belum nyampe, itu pasti ada hubungannya sama kamera nih. Nah, saya mau kasih tahu prinsip, namanya save the cow. Dengerin baik-baik, ini bisa jadi kalimat paling penting yang saya ngomongin di atas panggung ini sebelum saya mulai acara. Semuanya dengerin baik-baik. Save the cow adalah prinsip yang dimiliki sama Native American, orang Indian kita nyebutnya. Selamatkan sapinya katanya. Kalau kita lagi jalan, kemudian kita ngeliat ada sapi kejebak di lumpur hisap, yang dilakukan kebanyakan orang adalah dia nanya, ini sapi punya siapa nih? Siapa yang punya nih sapi nih? Ini mau mati nih sapi, tolong selamatin dong. Ini gimana sih? Ini salah siapa nih? Tapi kalau ada sapi terjebak dalam lumpur hisap, yang seharusnya dilakukan adalah selamatin dulu sapinya, baru tanya ini sapi siapa, kenapa sapinya bisa tenggelam, dan gimana caranya sapinya nggak gitu lagi. Selamatin dulu sapinya. Terserah deh itu sapi siapa. Nah, kita hari ini akan menggelar sesuatu yang spesial, bukan cuma untuk saya, tapi untuk orang-orang yang ngikutin karya saya. Apapun masalah yang terjadi, selamatin dulu aja. Selamatin dulu aja. Kasihan yang nonton, mereka bayar mahal. Ini masa-masa sulit. Saya pengen mereka semua senang ketika mereka ada di sini. Tapi senangnya kita sangat bergantung sama kemampuan kita untuk klik bareng-bareng. Banyak di antara kita baru ketemu sama-sama hari ini, belum biasa kerja bareng. Mungkin akan ada gontok-gontokan dan segala macam, tapi selamatkan dulu sapinya. Nah, teman-teman, ayo kita rapihin penyelenggaraan kita. Skrupnya kencang semuanya. Gue nggak peduli lu tadi malam begadang, habis nyimeng, atau apapun yang lakukan, gue kurang peduli. Yang gue peduli adalah kita kerja bareng hari ini untuk bikin pertunjukan terbaik yang penonton gue pernah lihat. Yang gue pengen adalah kita semua bangga terlibat acara ini. Bangga. Kita semua ngerti kan perasaan itu? Ngerti perasaan bangga terlibat sama sesuatu. Nah, kita punya peluang itu. Kita punya peluang itu untuk ngerjain hari ini. Tapi untuk bisa bangga dengan apa yang kita kerjakan, hari ini persis, skrup kita semua mesti kenceng. Acara kita nggak malam nih, acara kita sore. Saya ngambil resiko untuk ngomong gini, untuk menahan ini semua. Tapi untuk hari ini yang saya inginkan. Katanya orang-orang tuh, you can't do epic shit with basic people. I wanna do fucking epic shit. So we need epic effort from epic people. Let's do our best. This is the best. Di Indonesia, penyelenggaraan ini harus jadi yang terbaik. Orang-orang ngeliatin kita bukan cuma acara, tapi penyelenggaraan. Makasih semuanya sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau terdengar keras. Tapi gue percaya kalau lu mau bangga sama apa yang lu kerjain, kalau lu mau bangga sama hasil akhirnya, omongan-omongan kayak gini suka keluar. Kadang-kadang karir kita tuh nggak bertumbuh karena nggak ada yang ngasih tahu kalau kita salah aja. Kebanyakan orang bagus kok, nggak apa-apa gitu. Nah, gue nggak pengen itu. Kita jalanin, Ben, gue balikin lagi mikrofonnya ke lu, dijalanin. Let's do it. Makasih semuanya. Aura apa? Hah? Aura apa makanya nyebutnya? Aura Batman. Gue sih nggak nada gue nggak tinggi, cuman omongan gue emang cukup direct gitu ya. Gue berbagi soal save the cow, selamatin sapinya dulu aja. Dan kalau tadi sih katanya semua udah baik-baik aja, udah siap untuk ke manggung. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar. Tadi gue sempat turun 2 kali untuk pipis, ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol. Nggak sabar untuk
melempar set saya di hadapan mereka. Ada beberapa pergantian pemain, Ristek, Bonar, dan Putra Patinama siap. Seandainya ada yang cedera ankle. Iva persiapannya di situ tuh lagi duduk. Oke, makasih banyak semuanya yang ada di Virtual Buddy. Makasih udah ngikutin gue dan menjadi teman gue secara virtual di sini. Kalau ini fitur yang lu suka, kasih tahu ya, sharing di sosmed. Ini virtual yang membuat lu ngerasa dekat sama gue sebelum acara. Kita mau tutup dulu karena 15 menit lagi mau mulai. Sekali lagi, ini adalah fitur yang lagi gue pelajari bersama dengan Green Room karena kedepannya nanti Comika Event kan akan lebih banyak menggunakan teknologi. Kalau ini lu suka, gue akan masukin dalam aplikasi yang lagi kami kembangkan. Ya, thank you, bye-bye. Bung Rin, silakan Bung Rin. Lagi ngebadanin Bung. Lagi pada ngebadanin. Ini pergantian pemain juga nih, mau naik katanya. Kalau kurang nih naik gue gitu. Ya, thank you. Terima kasih semuanya, selamat malam. Investornya pasti nanya. Rata-rata startup gitu, mungkin lo sering ketemu investor ngomong gini. Coba gue tanya, masalah apa yang ada di konsumen yang lo selesaikan lewat produk lo? Gue bilang nggak ada. Gue nyelesain masalah supplier. Aneh pasti, tapi nggak apa-apa. Itu yang gue mau ngomong aku. Gue yang punya trauma. Itulah kenapa gue suka ngerasa salah banget sama karyawan gue. Karena di kepala gue tuh gue punya trauma ini, dan gue selalu hidup dengan sense of crisis yang gue pahami mereka nggak punya. Masalah mereka. Jadi kalau lo nanya kenapa gue suka marah-marah di kantor, ya ternyata ini sebabnya. Lo nggak mau tua, nangis ditanya sama cucu lo, dulu cita-citanya apa? Jadi kejar cita-cita lo, perjuangkan, karena lo tahu itu yang akan membuat lo bahagia. Kata W.S. Rendra kan, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi lo ngomong, lo lakuin, itu perjuangan. Ingat, mimpi lo nggak bisa mati. Dia cuma akan pingsan. Sekeras-kerasnya lo pukul, sekeras-kerasnya lo hajar, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Wujudin mimpi lo, perjuangkan. I know you may not believe this, but I love every single person in this building, and I just want you to be happy. No regrets. Makasih banyak semuanya, selamat malam. It's for free. Grab it. Bokap gue cuma pengen karyanya kata bokap gue, ayah belum jadi penulis kalau belum ada yang baca. Ada yang udah dibuka, tapi lu bisa ambil. Nggak ada harganya, nggak ada duitnya. Bawa pulang aja dan bantu bokap gue wujudin cita-citanya. Thank you semuanya.
Akhirnya selesai, ternyata ini sebabnya stand up comedy spesial yang gua yang ke-9. Sangat-sangat bangga dengan hasilnya dari sisi materi stand up, sangat-sangat terasa solidnya, lebih pecah. Tadi gue bilang sama anak-anak, lebih pecah daripada waktu gue open mic Senin sampai Jumat. Karena gue manggung di depan penonton gue. Jadi dari sisi pertunjukan gue bangga, terus gue juga berterima kasih anak-anak menyelamatkan gue ketika keadaan lagi ngaco, karena sebenarnya streaming sempat ngaco. Jadi kita nggak bisa langsung mulai setelah Abdur. Sempat nunggu lama, mungkin sekitar 25 menitan ada? 20-an menit nunggu diperbaiki. Nah, gua tuh gusar karena gua tuh gampang triggered sama komplain kan. Gua lihat Twitter rame, tapi gua nggak boleh membiarkan diri gua marah. Jadi gua dengerin musik, nggak berhasil, masih kepikiran. Akhirnya gua nonton Dave Chappelle tadi, gua nonton Dave Chappelle Age of Spin, itu adalah special favorit gua, selalu lucu. Tapi pas gue mulai play beat pertamanya itu tentang pertunjukan yang anyep, kata gue, kenapa mau ngomongin. Tapi gue akhirnya bisa senyum lagi dan ketawa lagi gara-gara nonton Dave Chappelle itu. Sehingga ketika waktu untuk gue manggung, gue keadaannya lebih baik. Ketika udah masuk ke beat, gue udah lupa. Udah fokus di beat. Habis itu gue bisa ngobrol sama orang-orang dari dari Virtual Comika Lounge, terus mereka banyak yang happy. Habis itu gue turun untuk nyamperin mereka semua, berterima kasih karena udah datang. Dan habis itu gue dapat kabar kocak dari markas. Aneh aja. Ada aja masalah. Ada yang ngejebol markas. Ada yang ngejebol markas. Tapi nggak ada yang hilang. Jadi ada yang pengen nakutin. Siapa dan untuk apa itu yang akan kami cari tahu. Tapi nanti kami rencananya mau naruh Putra Patinama dan di cloning 10 biji, suruh standby di depan markas. Itu masalah yang cukup aneh dan sesuatu yang mesti kami atasi. Untuk sekarang kami pulang dulu karena ini semuanya selesai jam 8. So let's go home. Makasih banyak, thank you. Jadi satpamnya sama pembantu gue ternyata kayak ewean atau gimana. Ini satpam yang bokap gue hayat. Terus pas pulang kan barang pada hilang kan. Terus dia bilang kami dikunci di dalam kamar mandi gitu. Kamar mandi kan kunci dari dalam. Tidak perlu Kogoro Mouri untuk tahu dia. Nah makanya yang kita pikir adalah apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir. Di film-film action juga biasanya mereka yang memasang sistem security adalah yang betul nggak? Betul. Iya itu. Jadi makanya, nah cuman ada beberapa matriks yang kita bisa lakukan untuk memastikan untuk keamanannya lebih baik. Katanya burung kasuari itu lebih, burung cendrawasih. Ditangkap kita dong. Burung cendrawasih itu ada rumah-rumah keamanannya itu burung cendrawasih, burung kasuari. Yang kayak burung onta apa? Burung kasuari. Iya bener, nggak bohong gue. Karena kasuari itu lebih setia sama yang ngasih makan. Kalau nendang orang bisa kepental. Lucu tahu kalau misalkan ada yang datang, ada yang datang tiba-tiba ada yang lagi. Nggak ada gonggongannya. Nggak ada burung kasuari nggak bunyi. Sore yang indah di Markas Comika, ditemani suara pengajian yang syahdu, mau menutup hari di sini. Banyakan meeting, tadi pagi meeting event, evaluasi ternyata ini sebabnya. Gue baru tahu bahwa ada banyak kejadian aneh di ternyata ini sebabnya. Ternyata ada yang berusaha untuk merobos ngaku panitia. Tapi bukannya ditangkap, ternyata ditawarin untuk yaudah lu mau beli tiket on the spot atau enggak. Akhirnya orangnya mau, akhirnya nonton. Aneh banget sih. Jadinya nonton orang itu. Yang tadi mau nerobos, yang ngaku-ngaku panitia. Setelah mau kabur kan dia kabur ditangkap suruh duduk sama Toro, dia bilang udah nggak usah kayak gitu, lu kalau mau nonton ya bilang aja masih bisa sih, mau beli nggak? Akhirnya dia beli, dibayar 1 juta. Coba pikirin baik-baik, orangnya mampu untuk beli 1 juta,
tapi dia nggak tahu apa yang ada di kepalanya. Itu kalau misalnya lu nonton ya, saya mempertanyakan Anda. Dia masuk nerobos dan ngaku-ngaku panitia ketika di gap mana. Panitia dari mana lu? Oh enggak, gue ada tiket. Itu aja udah aneh kan. Ada lagi satu orang beli tiket streaming, berpikir bisa nonton langsung. Nah, tapi akhirnya evaluasi sudah dijalankan. Terus udah gitu kami ngomongin soal spesialnya show-nya Iva tanggal 18 Desember, show-nya Abdur tanggal 22 Januari, itu yang lagi kita bahas. Habis itu lanjut ke, iya bener, meeting keamanan. Meeting keamanan ngomongin soal markas yang sempat diterobos oleh manusia misterius. Lalu kami memikirkan apa saja mesti disiapkan. Lagi nyari pagernya Captain Marvel. Jadi kalau ada apa-apa pencet, terdatang Captain Marvel dari luar angkasa. Intinya lagi memikirkan keamanan di sini. Itu meeting juga penting dan tertunda-tunda, harus diakuin. Tapi akhirnya udah kami lakuin. Terima kasih Anda yang menerobos membantu kami bersiap-siap. Terus dilanjutkan dengan meeting bersama dengan Rama. Meeting bersama dengan Rama ngomongin kondisi finansial Comika yang tidak terlalu membahagiakan, sambil ngomongin soal apa yang kita mesti lakuin di tahun depan, karena ada banyak tujuan-tujuan finansial yang mau nggak mau harus dilakuin untuk ekspansi Comika lagi gitu. Gak kelar-kelar di kantor ekspansi gedung, nanti ekspansi bisnis di tahun depan. Banyak hal-hal baru yang kami mau capai hasil dari pembelajaran tahun 2021. 2021 kan belajar satu hal, kalau lu mau berdamai dengan perubahan, nggak bisa cuma ngomong oke gue mau berdamai. Itu harus datang dengan keseriusan, kesiapan dari sisi infrastruktur dan segala macamnya. Bener, jangan cuma ngomong ya gue siap, tapi cuma ngomong siap, tapi lu nggak siap untuk nambah tenaga kerja, nggak siap untuk ngemodalin tenaga kerja, nggak siap untuk ngemodalin tools dan segala macamnya. Ini sesuatu yang lagi dipikirkan. Makanya tadi waktu gue meeting gue sempat ngomong, perasaan gue bikin Comika ini pengen bikin perusahaan lawak. Kenapa jadi kayak perusahaan IT? Tapi itu adalah konsekuensinya, karena lawak ataupun jualan tahu, lo akan bersinggungan dengan teknologi untuk sekarang dan kedepannya. Makanya kan ada kutipannya bilang, be kind to geeks because one day you're going to work for them. Or in our case, with them. Because we're going to be working with a bunch of geeks, bunch of nerds itu istilahnya. Be kind to nerds because you're going to work for one. Konteksnya adalah Mark Zuckerberg adalah nerds dan masih banyak lagi ya, Steve Jobs adalah nerds dan segala macamnya. Dalam konteks kami, we're going to work with nerds yang akan membantu kami mempersiapkan era yang baru. Terlepas dari apa yang tadi dibahas di meeting, Mas Panji personal, apa yang Mas Panji pelajari? Mengingat bahwa tahun depan ada rencana yang akan dijalankan dan harus tahun depan, ditambah kondisi perusahaan juga masih dijungkat-jungkit gitu. Kalau ada satu hal yang gue pelajari dari 2021 adalah gue masih lebih banyak ke Bung Karno daripada ke Bung Hatta. Kalau lu ngerti referensinya. Bayangin menjadi seorang direktur sebuah perusahaan itu adalah punya dua mindset itu dilebur jadi satu. Lu nggak bisa jadi Bung Karno-nya doang, nggak bisa cuma punya visi dan semangat dan pinter ngomongnya dan tahu caranya menyampaikan pesan ke anak buah lu. Ada jeroan yang lu mesti tahu gitu. Bung Hatta tuh yang bikin sistem kenegaraan kita, yang setup MPR, DPR, trias politika dan segala macamnya itu jeroannya itu yang tahu kepraktisannya itu adalah Hattanya. Dan 2021 gue sadar bahwa begitu banyak yang masih kurang dari gue sebagai seorang direktur dan gue harus bayar itu dengan usaha di tahun depan yang tadinya mau nggak gue kerjain, tapi kesalahan dan kekurangan gue harus gue bayar di tahun depan. Gue sendiri yang bayar gitu sebagai seorang yang memiliki mimpi ini gitu. Ada banyak sih yang gue pelajarin, tapi semuanya tuh hal-hal yang sifatnya operasional perusahaan, bukan strategi. Strateginya mau berlanjut ke tahun depan, tapi sekarang yang dipikirin adalah apa yang gue mesti siapkan dan apa yang gue mesti jalankan secara operasional untuk memungkinkan itu. Tapi gue udah nge-setup
sesuatu di ternyata ini sebabnya. Yang harapan gue akan mempermudah 2022. Nanti ada banyak hal yang kan gue bilangnya ternyata itu sebabnya itu akan bikin banyak orang yang nonton tuh, oh ternyata ini sebabnya kemarin Panji begini, oh ternyata ini sebabnya si Panji tuh selama ini begini. Tapi ternyata ini sebabnya itu juga akan ngasih efek ternyata ini sebabnya itu nanti di depan. Jadi nanti di depan tuh orang-orang yang nonton akan ngerasa, oh ternyata ini sebabnya kemarin di show itu Panji ngomong kayak gitu. Oh ternyata ini sebabnya kenapa si Panji ngomong itu di tengah-tengah stand up-nya. Jadi gue habis nanam sesuatu untuk gue panen sih nanti di 2021. Gimana kalau itu nggak berjalan lancar maksudnya? Biasanya sih emang nggak pernah berjalan dengan lancar. Kalau ada satu hal yang gue tahu sih, ada aja faktor X, tapi kan gitu ya, kita selalu hanya bisa berpegangan dengan yang kita bisa kuasai gitu. Terlalu stres kalau kita harus menyenderkan banyak hal termasuk keputusan-keputusan kita, keputusan bisnis dalam hal ini terhadap hal-hal yang di luar kuasa kita gitu. Jadi kalau misalkan ada situasi bilang begini, ya udah yang kita kelola kita mesti gimana gitu. Dan gue rasa gue sih siap untuk mengelola itu dan tim akan di-setup supaya siap untuk mengelola itu. Dengan bantuan Bahrul, mungkin semua bisa tercapai. Ampus. Tiba-tiba ada Bahrul. Iya, tiba-tiba ada Bahrul. Biar ngerti kenapa mereka ketawa-tawa. Biar ngerti. Ngerti lah, ini yang sholat buru-buru selesai sholat. Lo kepikiran gue ya? Ini gedubak-gedubak dulu. Oh, sholatnya jadi ini yang gak khusuk ya. Nah, ini bocah berdua. Menurut gue yang paling bagus lagu Hililing-Hililing itu. Selamat Hililing, sehat sentosa, selamat Hililing dan bahagia. Hari sudah mau berakhir, masih ada satu pekerjaan tersisa untuk gua. Nanti gua live IG untuk pecahkan, untuk promosi workshop tipis-tipis respect dan juga promo 12-12 di Shopee untuk pecahkan. Hari ini gua memulai dengan meeting Komodo Menoi. Jadi tiap Kamis tuh tadinya meeting Komodo Menoi, tapi kan Komodo Menoi mundur, berubah jadi meeting ternyata ini sebabnya. Ternyata ini sebabnya udah selesai, kami kembali ngomongin Komodo Menoi tahun depan, ngomongin soal kapan waktu yang tepat untuk buka proyek ini lagi, apakah masih ada kota-kota yang sayangnya mesti dibatalkan, karena refund ditutup 31 Desember, dan setelah itu udah nggak bisa refund lagi, Januari kita akan mulai jalanin proyeknya. Jadi pembahasannya tentang itu tadi, terus udah gitu dilanjut, tadi ada job stand up dilakukan dari sini, dari markas Comika. Ini salah satu alasan kami punya studio ini, biar kalau ada kerjaan-kerjaan bisa dilakukan di sini. Terus dilanjutkan dengan meeting WPI terakhir di tahun ini. Lucu, rada anti klimaks menurut gua. Karena di Januari gua bilang kita tinggal tersisa 11 kali lagi, tersisa 10 kali lagi, 9, 8, 7. Di bulan November gua bilang 1 kali lagi kita meeting beginian. Pas di meeting terakhir, terasanya di gue kayak rada anti klimaks karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena tidak ditutup dengan membahagiakan. I failed, and my failure. Karena gue kan kemarin tuh habis ngobrol sama Toro, ngomongin soal plan tahun depan. Terus Toro juga habis ngobrol sama banyak orang. Dia ngomong sama semua karyawan dan ngomong sama semua talent di perusahaan ini. Terus dari bermodalkan obrolan itu gue nanya sama dia, sebenarnya apa sih yang gue lakukan salah? Terus apa kira-kira yang harus kita lakukan? Dan dari situ gue sadar bahwa ada banyak sekali yang gue lakukan memang salah. Tapi kekecewaan terbesar gue adalah gue gagal memanfaatkan profit besar tahun lalu untuk jadi profit lebih besar lagi di tahun ini. Betul kita bikin ini, betul ini pakai modal, betul. Tapi masalahnya ada tetap banyak kesalahan-kesalahan secara operasional perusahaan yang gue lakuin. Nah, masukannya Toro tuh menarik sekali. Dia orang yang lebih berhati-hati, lebih sabar, lebih nggak gerasak gerusuk.
agak aneh pasti. Gue ngomong gini pasti orang nggak setuju karena orangnya memang rada gerasa gerusuk. Tapi dalam konteks perencanaan perusahaan dia relatif lebih konservatif justru daripada gue. Jadi gue sadar memang banyak yang gue lakuin salah di tahun ini. Tapi itu berarti tahun depan banyak yang mesti diperbaiki. Dan akhirnya meeting WPI terakhir di tahun ini juga bukan sesuatu yang kayak gegap gempita gitu. Lebih fokus mikirin apa yang bisa dilakuin tahun depan. Tapi ya meetingnya sudah dilakukan dan selesai. Sekarang yang ada di kepala gue adalah meeting mingguan yang akan dilakukan antara gue, Rama, Upil, Toro, dan Lia untuk persiapan tahun depan. Plus gue sama Lia harus mulai mikirin soal syukuran akhir tahun. Biasanya tiap tahun tuh Comika tuh selalu nutup dengan makan-makan. Tapi tahun lalu aja tuh karyawannya tuh 20. Jadi diajak makan di Mulia masih bisa. Sekarang kami ber-60. Masa 60 orang makan di Mulia? Udah gila kali gue. Jadi gue lagi bingung nih syukurannya gimana ya. Syukuran akhir tahun tuh gimana bentuknya. Sebelum kami tahun depan melakukan, di Januari itu rencananya sebelum spesialnya Abdur, itu akan ada all hands on deck. Itu adalah satu perusahaan ngumpul di sini untuk gue mempresentasikan rencana kita di tahun 2022. Tapi ya gitu, dari sisi perusahaan gue nggak sabar untuk meeting mingguannya aja. Udah, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.